kecil, artinya 11 kecamatan. Dan ini ya mekanisme kita harus ikut. Kira-kira 3 bulan ini masih banyak hal yang kita lakukan. Masih banyak misalkan pembangunan jalan yang ada yang belum selesai, pembangunan masjid gereja yang belum selesai, air bersih ada, masih banyak. Jadi nanti laporan akhir tanggal 31 Oktober itu ada orang tertuang semua. Sekarang kan baru sedikit saja yang kita ungkap. Dan saya sekali lagi apresiasi kepada DPRD, pimpinan anggota DPRD yang secara fair, secara baik menyampaikan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Walaupun masih ada yang ya kurang-kurang sedikit. Tapi misalkan Telkomsel itu dia tidak datang sendiri ke sini. Kita harus pergi dan usaha tidak datang. Dan alhamdulillah kayak Telkomsel itu kan kondis kayak kecil ini sudah 100%. Di K besar itu sudah 86%. Dan tahun 2004 itu sudah diproyeksikan untuk 10 tower itu akan lebih besar. Artinya berarti selesai sudah tinggal yang belum, misalkan pembangunan pasar Langgur yang belum selesai. Yang kedua pembangunan rumah sakit Pratama di Elat yang belum selesai. Tapi itu akan diselesaikan juga pada tahun ini. Ya, dan pembangunan penataan kota pasar Langgur, pembangunan lagi landmark ini juga akan selesai. Dan Dinas Perhubungan juga akan menyampaikan kendaraan roda 4 maupun speed yang akan disampaikan. Itu juga masih ada lagi dari Dinas Perikanan, masih banyak yang belum diserahkan kepada masyarakat. Jadi 2 bulan ini insya Allah kami maksimalkan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Dan saya pasti setelah ini rapat koordinasi karena kami dari pagi rapat, dan saya minta dukungan dari teman-teman media cetak elektronik supaya kita ungkap apa yang sebenarnya ada di dalam masyarakat. Kalau urusan birokrasi, urusan itu jangan diurus lah, itu sudah ada aturan yang mengatur. Rencana ke depan pasti kalah hari ini saya melakukan survei, pantaskah saya dan Pak Etus maju lagi? Pasti jawabannya iya. Pasti 80% menyatakan iya, itu saya yakin. Tetapi nanti dulu pas saya dan Pak Etus sudah turun baru kita survei supaya elektabilitasnya terjamin, objektivitasnya terjamin. Kalau sekarang saya bikin survei, pasti saya masih memimpin, jadi pasti keohoi-ohoi semua setuju. Ya, tapi kalau misalkan sudah turun, nah di situ orang kita lihat benar yang setuju itu betul berapa persen kira-kira seperti itu. Nah lagi Pak Sina, Pak mungkin dengan 2 bulan tersisa dengan program pekerjaan yang masih juga tersisa, mungkin langkah percepatan apa yang dilakukan selaku kepala daerah? Sinergitas. Saya harus bersinergi dengan OPD dengan masyarakat setempat. Misalkan saya bangun jembatan Halai, ternyata masih ada yang punya niat tidak baik. Sebenarnya masyarakat yang tidak baik, kontraktor yang saya harus kejar, harus selesaikan. Nah makanya kita jangan punya beban kepada kontraktor, bos. Jadi saya kejar, dan insya Allah mereka sudah jadi, dan mudah-mudahan pada perayaan 17 Agustus ini kan saya akan melakukan kunjungan ke besar. Memang suasananya ombak, tapi kita coba supaya saya bisa lihat apa yang dilaksanakan 4 jembatan. Tadi saya cuma sebut jembatan Halai saja, tetapi itu ada 4 jembatan yang dikerjakan di besar. Mulai dari Pur Wasar 1, Wasar 2, dan Halai. Ada 4 jembatan yang nilainya 42 miliar. Dan buat teman-teman media cetak elektronik, bahwa itu barang yang datang sendiri, itu berdua pakai data. Terima kasih. Selamat. Itu kita bersama-sama dalam kurun waktu hampir 5 tahun. Itu juga sebagai partai pengusung, itu ada sebuah perubahan yang memang cukup dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara berkaitan dengan kebijakan bupati dan wakil, dan kemudian tentu pasti didukung oleh DPRD sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.
dari sisi kelembagaan, bagaimana DPR menilai kinerja Bupati dan Wakil Bupati satu periode? Iya, tentu pasti ada plus minus ya, karena tidak ada yang sempurna dalam sebuah pemerintahan. Apalagi kita sebagai manusia biasa dalam pemerintahan, maka tentu pasti ada kekurangan-kekurangan juga di sana. Dan kemudian pasti tentu menjadi evaluasi kita bersama, terus harus berbenah untuk memperbaiki kinerja sehingga itu ke depan itu bisa berjalan lebih baik lagi. Masih tersisa 2 bulan Pak Ketua, apa sih yang mau disampaikan? Ya kurang lebih 3 bulan, maka tentu program kegiatan yang sudah kita anggarkan pada APBD 2023 itu yang kemudian didorong sehingga dipercepat penyelesaiannya, sehingga masih lagi ada APBDP perubahan yang kemudian menjadi satu masih ada dalam tanggung jawab pemerintahan ini, sehingga kita mungkin bisa mengagendakan untuk hari Senin itu bisa lanjut dengan pembahasan KUA, sehingga tentu masih ada program kegiatan juga yang kemudian masih akan diselesaikan di sisa akhir masa jabatan ini. Mungkin untuk agenda politik 2024. Ya, agenda politik 2024 kita menunggu hasil pileg ya 14 Februari 2024. Tentu meski kita belum mengetahui jelas regulasi terbaru berkaitan dengan apakah kendaraan politik 2024 November itu khusus pilkada ya, itu apakah masih menggunakan hasil pileg 2019 ataukah hasil pileg 2024, maka kita tidak terburu-buru, kita selalu terus berikhtiar tentu dengan bekerja keras untuk tetap mempertahankan kursi-kursi kita di DPRD, sehingga itu yang kemudian bisa menentukan kendaraan politik untuk maju ke 2024. Pimpinan surat pimpinan partai PKB sikapnya nanti mendukung juga. PKB tetap terus melihat kondisi yang ada. Kita akan pasti melaksanakan survei untuk bisa mengukur calon-calon yang akan maju berkontestasi pada pilkada 2024. Dan PKB cukup fair dan terbuka di sini. Pak Ketua, yang terakhir, nyaman nggak Pak periode ini? Ya, kalau dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD tentu nyaman. Yang tidak nyaman di bagian mana, Pak? Ya? Yang tidak nyaman di bagian mana? Ya, kalau bicara soal ketidaknyamanan, ini hanya mungkin lebih kepada miss saja ya. Miss yang kemudian sudah mulai ada evaluasi yang kemudian akhir-akhir ini sudah enjoy dan welcome, karena yang kita lihat adalah kepentingan daerah. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak.